Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu proses pengecoran slub untuk konstruksi rumah 2 lantai. Bagaimana cara melakukan pengecoran slub untuk konstruksi rumah yang rencananya akan digunakan untuk 2 lantai. Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah tanah yang sudah dibuat fondasi, kemudian sudah dipasang besi slub, dan sekarang ini sedang dilakukan proses pengecoran. Untuk cara pengecorannya yaitu sebagai berikut, dimana untuk slub itu sendiri tingginya 30, kemudian untuk lebarnya 25 cm. Sebelum dilakukan pengecoran, maka untuk besi harus kita tekuk biar rata dan tidak mengganggu papan untuk mengecor. Kemudian cara nekuknya juga harus benar agar antara besi yang satu dengan yang lain itu mengait satu sama lain. Perlu diketahui untuk slub yang akan digunakan kali ini ukurannya untuk tinggi 30 cm, kemudian untuk lebarnya 15 cm. Ini 25. Oh ya, 25 cm maksudnya. Bersihnya berarti 23. Dan kali ini sedang dilakukan proses persiapan besi sebelum dilakukan pengecoran.
misalkan kemudian sahabat Niko Multimedia, perlu diketahui untuk rangka yang nantinya untuk Saka ini menggunakan ringnya itu zigzag, jadi tidak ring satu-satu tapi berbentuk zigzag seperti ini. Ini tujuannya lebih kokoh dan kuat, jadi tidak lentur seperti ini. Jadi untuk ukurannya ini 25 cm untuk pondasinya. pun ininya ya. Oh, ini mas 10. Oh ya, ini 10. Pas sampai apa bata itu ratannya 12 cm. 10 cm maksudnya ya. Mohon maaf. Dan sekarang ini sedang dilakukan persiapan. Ini harus diikat seperti ini. Jadi antara besi yang satu dengan yang lain ini mengait dan kokoh. Ini sudah kuat nih. Kemudian selanjutnya dilakukan pengikatan atau diikat dengan menggunakan dendrat. Jadi sebelum dilakukan pengecoran, untuk Saka harus dipasang terlebih dahulu, sehingga setelah sudah dipasang baru dipasang papan, kemudian baru dicor ya, nanti kuat dan tidak perlu dibongkar kembali, karena untuk saka-sakanya harus sudah terpasang dan mengait satu sama lain. Sahabat Niko Multimedia, cara ngikatnya seperti ini, yaitu setelah slup sudah dipasang, kemudian saka sudah dipasang, maka untuk lebih mengaitkan atau lebih kokoh agar bangunan ini tidak sia-sia, maka harus diikat seperti ini. Itu bagian ujung besinya harus ditekuk dan dikaitkan dengan besi yang lain. Kemudian selanjutnya diikat, jangan sampai tidak diikat seperti ini, nanti hasil bangunannya kokoh dan kuat. Ini sudah dan ini sudah, jadi lebih kuat ya sahabat Niko Multimedia. Jadi setelah besi ini sudah ditekuk, kemudian besi ini sudah ditekuk dan selanjutnya sudah ditekuk semua, Atas bawah buat ikatan. jadi harus diikat antara atas dan bawah, jadi nanti hasilnya lebih kokoh, lebih kuat dan tidak sia-sia. Siku tidak rubah. Dan untuk coran ini atau rangka siku ini, slupnya tidak berubah karena sudah diikat dengan kencang. Sahabat Niko Multimedia, kemudian sebelum dilakukan pengecoran pada slup ini, maka harus diukur
antara besi yang satu dengan yang lainnya, jadi nanti hasilnya tidak melenceng. Ini diukur dengan menggunakan benang kelos atau benang jagung. Ini jadi untuk benangnya nanti pas di tengah-tengah besi seperti ini, jadi nanti ketika dilakukan pengecorannya tidak sia-sia. Ini adalah untuk meluruskan antara besi yang satu dengan yang lainnya. Sahabat Niko Multimedia, setelah sudah dipasang pondasi, dimana pondasi ini dengan menggunakan batu, kemudian sudah dipasang di pojok-pojoknya itu sudah dipasang seker ayam, selanjutnya di atasnya dipasang besi slup. Untuk besi slup ini tingginya 30, kemudian lebarnya 25. Bisa dilihat seperti ini, dan ini sedang dipersiapkan untuk proses pengecoran. Tapi sebelum dilakukan pengecoran maka harus dirapikan terlebih dahulu. Tuh. Selanjutnya di center atau diukur dengan menggunakan benang. Nih. Setiap pojok diberi tiang penyangga seperti ini. Dan ini adalah bangunan rumah yang rencananya akan dibuat untuk konstruksi bangunan 2 lantai. Untuk besi itu sendiri menggunakan besi ukuran 10, kemudian ringnya menggunakan ukuran 8, ringnya menggunakan ukuran 6 maksudnya. Untuk jarak slup itu sendiri antara cincin satu atau ring yang satu dengan yang lainnya itu 20 cm, jadi tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kerap, yang sedang-sedang saja. Selanjutnya kita tarik benang terlebih dahulu. Benang ini tujuannya untuk meluruskan papan yang nantinya akan ditempelkan pada slup. Untuk lebarnya ini nanti 30 cm ya, 25 maksudnya untuk lebar, tapi untuk tingginya 30 cm. Tujuan dipasang benang ini adalah agar lurus dan nyanter atau terpusat. Jadi itu adalah persiapan semua yang harus dilakukan sebelum dilakukan pengecoran, jadi nantinya hasilnya lebih maksimal dan tidak sia-sia. Untuk papannya seperti ini sahabat Niko Multimedia, sebelum dilakukan pengecoran dengan menggunakan papan pinus ukuran tingginya ini 30 cm. Sahabat Niko Multimedia, berikut ini adalah cara
pemasangan papan untuk slope menggunakan papan pinus lebih lurus dan tidak bengkok. Hasil corannya juga nanti lebih baik dan tidak bergelombang. Lebar ini nanti menghasilkan coran 21 cm bersih karena dipotong papan ya 4 cm 4 cm 2 cm, kemudian kalau tinggi 30 cm masih tetap. Lebar 21 cm. Kemudian selanjutnya di paku, ini ukurannya 21 sahabat Niko Multimedia untuk lebarnya. Kalau tinggi slope itu sendiri 30 cm. mau bendo yo orangnya buntunya kali ting toko terus dari mau bener ya loro peloro bisa sobok ada gimana nanti loro Kemudian di bawahnya dikasih kawat atau kendrat ini biar nanti ketika dikasih coran ini tidak jebol, tidak lepas, hasilnya lebih kokoh. Ini adalah cara untuk memasang papan yang nantinya untuk mengecor slope. Kawatnya diikat pada besi seperti ini atau pada bambu juga bisa ini, tapi lebih baik
pada besi ini, karena nanti hasilnya lebih kuat dan ukurannya pun tidak robah sesuai yang diinginkan. Untuk sambungan papan agar hasilnya rapi, disambung seperti ini, jadi nanti hasilnya lurus dan tidak bengkok. Sahabat Niko Multimedia, untuk papan sloop sudah jadi. Untuk selanjutnya tinggal kita lakukan pengecoran. Berikut adalah proses pengecoran sloop, yang mana untuk mengecor sloop ini dengan menggunakan tenaga mesin molen, jadi tidak manual tapi menggunakan tenaga mesin molen. Kemudian untuk coran dipadatkan agar padat sehingga tidak ada coran yang berlubang. Caranya seperti ini, sahabat Niko Multimedia, yaitu diratakan dengan menggunakan sendok atau cungkir dalam bahasa Brebes. Diratakan, dirapikan sehingga nanti sloop ini hasilnya rapi dan rata.
sahabat Niko Multimedia, untuk ukuran batu split atau koral menggunakan batu ukuran 23, jadi kecil dan tidak terlalu besar, cukup untuk bangunan konstruksi rumah. Untuk pengecoran itu sendiri kali ini menggunakan molen, jadi proses pembuatan cornya lebih cepat dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Hasil corannya juga bagus karena coran ini dicampur dengan menggunakan molen atau mesin, jadi lebih bagus dan lebih matang. Berbeda jika coran ini dibuat dengan menggunakan tenaga manusia, membutuhkan waktu yang lama, kemudian hasil corannya pun tidak matang. Tapi dengan diolah dengan menggunakan molen, maka hasil coran juga lebih cepat, praktis, dan hasilnya juga lebih matang. Sahabat Niko Multimedia, setelah coran sudah kering, maka dilepas papannya dan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil sloop, sudah kering hasil corannya. Kemudian selanjutnya tinggal dipasang batu bata, karena kali ini akan menggunakan bata, bukan menggunakan helper. Ini adalah sloop yang dicor dengan menggunakan molen.
Sahabat Niko Multimedia, setelah slup sudah dipasang dan papan sudah dilepas, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasangan batu bata seperti pada video berikut ini, yaitu sedang dilakukan pemasangan batu bata. Untuk pemasangan batu bata ini harus diukur sesuai dengan ukuran rumah yang akan dibuat, kemudian dibuat profil, jadi lurus seperti ini, dibuat profil sehingga nanti menghasilkan tembok yang lurus. Nah, ini dibuat profil terlebih dahulu dengan menggunakan kayu bolo atau juga besi yang lurus, yang penting bisa dibuat patokan untuk mengukur santer atau kelurusan pada bangunan ini. Dan perlu diketahui bahwa bangunan ini rencananya akan dibuat konstruksi lantai 2, dan kali ini sedang dilakukan yaitu pemasangan batu bata untuk bangunan rumah yang sebelumnya adalah pemasangan slup. Setelah slup sudah kering, kemudian kayunya dilepas, dan kali ini sedang dilakukan pemasangan batu bata. Seperti ini sahabat Niko Multimedia, dan batu bata sudah terpasang kurang lebih sekitar tingginya yaitu 1,5 meter. Baru dipasang di bagian pinggir-pinggir terlebih dahulu, kemudian untuk bagian ruang kamar, ruang tengah maupun ruang tamu ini belum. Ini baru dipasang untuk bagian samping kiri dan samping kanan terlebih dahulu. Ini adalah proses pemasangan batu bata, di mana pemasangan batu bata ini sebelumnya adalah dipasang slup terlebih dahulu. Sahabat Niko Multimedia, jadi di bawah ini adalah pondasi batu kali, kemudian di atasnya dikasih slup. Untuk tinggi slup itu sendiri yaitu tingginya 30 cm, kemudian lebarnya 25 cm. Kemudian setelah slup sudah kering, langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasangan batu bata seperti ini. Ini sedang dilakukan pemasangan batu bata, dan untuk tingginya yaitu 2 meter. Ini 2 meter, nanti setelah 2 meter baru langsung dikasih soran kembali ini. Jadi ini proses pembuatan seperti ini, kita langsung dibuat pilar atau saka, terus baru dipasang batu bata, tapi dipasang batu bata terlebih dahulu, kemudian baru nanti setelah tinggi 2 meter dilakukan pengecoran. Tujuannya agar dinding ini setelah dipasang batu bata tidak roboh. Oleh karena itu 2 meter baru nanti dilakukan pengecoran. Karena untuk pilar atau saka ini kecil, berbeda kalau saka atau pilarnya besar, maka bisa dilakukan pembuatan pilar terlebih dahulu, kemudian untuk pemasangan batu bata bisa menyusul. Tapi kali ini dilakukan pemasangan terlebih dahulu, batu bata terlebih dahulu, baru setelah tinggi dinding atau batu bata yang sudah dipasang 2 meter baru dilakukan proses pengecoran pada bagian saka atau pilar atau besi yang sudah ditempelkan seperti pada video berikut ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam
Niko Multimedia.